Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه ومولاه محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وماء الزمة فتركنا في محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا حالك ولقال الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها على كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatannya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, yakni untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya, salam serta salawat atas nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Adapun judul khutbah yang insyaallah akan Anda bawakan pada kesempatan ini ialah ancaman memakan riba. Sesungguhnya cara bermuamalah paling buruk dan cara terhina yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh adalah riba. Berapa banyak rumah yang rusak bahkan tanpa penghuni akibat perbuatan riba. Berapa banyak kehidupan yang terampas dan berapa banyak hukuman yang dirasakan akibat perbuatan riba. Jadi orang yang melakukan riba, ia akan segera mengalami kefakiran, kemiskinan, dan selalu merasakan kehidupan yang susah dan penyesalan dikala penyesalan itu tidak bermanfaat, sudah cukup menjadi dosa yang besar. Dan karena Allah telah mengumumkan perang kepada pelakunya dan mengancam dengan akhir yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dharu biharbin minallah wa rasulih." Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Sungguh betapa besarnya dosa ini dan betapa dahsyat hukumannya. Sesungguhnya riba adalah kerugian, kebinasan dan kehancuran yang nyata, karena setiap balasan sesuai dengan jenis amalannya. Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ar-riba wa in kathura fa amru ila qillat, dzalika li'annahum yamhaqul barakah wa yudhibul halal." Artinya, barang riba meskipun banyak, tetapi ia akan menjadi sedikit. Itu tak lain karena menghapuskan keberkahan dan menghilangkan kehalalan. Hasilnya adalah kebangkrutan dan di akhirat. Yang buruk itulah hukumannya di dunia. Adapun hukumannya di akhirat, hukumannya di akhirat telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam pemandangan yang beliau SAW saksikan di malam Isra Miraj. Beliau SAW bersabda, "Ataitu ala qaumin butunihim kalbuyutin fiha hayat turabin khariji butunihim fakultu man haula ya Jibril qala haula ya khalqur riba." Artinya, aku menjumpai sebuah kaum, perut mereka baik dan rumah-rumah di dalamnya terdapat ular-ular yang keliaran dari perut mereka. Lalu aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Ia menjawab, mereka adalah pemakan riba. Juga diriwayatkan bahwa beliau SAW bersabda, "Man akala riba yub'atsu yaumal qiyamati majnun yataqabbatu thumma qara'a alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhina yatakhabbatuhu asy-syaitanu minal mas."
Yang artinya barang siapa yang makan riba kelak di akhirat kiamat, ia akan dibangkitkan sebagai orang yang gila, tidak dapat berdiri. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Surat Al-Baqarah ayat 275. Nabi juga selalu bersabda, "Arba'un haqqun 'ala Allah an la yudkhilahuma jannata wa la yudhifuhum na'imaha." 4 golongan Allah menjamin tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan merasakan kepada mereka kenikmatannya. Beliau menyebutkan dan di antaranya adalah makan riba. Saudara seiman, bahkan hukumannya akan menimpa secara merata bagi orang-orang yang baik ataupun yang jahat. Sebuah masyarakat menerima hukuman jika mereka ikut tersesat dalam bencana yang berbahaya ini. Rasulullah SAW telah berbicara tentang hal ini dalam sabdanya, "Man zara fi qaumin zina wa riba ila ahallu bi anfusihim adabullah." Artinya, tidaklah muncul perzinahan dan riba pada suatu kaum, melainkan mereka telah menempatkan diri mereka sebagai sasaran azab Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Ma min qaumin yazharu fihim riba ila akhiruhu bisanah." Tidaklah pada suatu kaum timbul perbuatan riba, melainkan mereka akan dihukum dengan musim paceklik. Adapun buruknya, jeleknya perbuatan riba dengan berbagai macam caranya telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Ar-riba thalathun wa sab'una baban aisaruhuma mithlu ayyan kiyar rajul ummahu." Artinya, riba terdiri dari 73 pintu yang paling ringan, seperti seseorang menikahi ibunya sendiri. Menurutku, tiada perumpamaan yang lebih buruk dan lebih jelek dari perbuatan yang menjijikan ini. Perbuatan ini segala dihindari oleh orang yang berakal sehat dan masih memiliki fitrah. Dan hadis ini sudah cukup menjadi peringatan di manakah orang-orang yang sadar, orang-orang yang bertaubat. Anaknya setiap muslim menyadari bahwa ia akan ditanya dan di hadapan Tuhannya tentang hartanya, dari mana ia memperoleh dan kemana ia keluarkannya. Telah diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qaddama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al an arba'in, an shababihi fima ablahu wa an umrihi fima afnahu wa an malihi min aina jam'ahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi madza amila bihi." Artinya, tidak akan bergerak kaki seseorang hamba di hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara: tentang masa mudanya ia habiskan untuk apa, tentang umurnya habiskan untuk apa, tentang hartanya dari mana ia memperolehnya dan kemana ia mengeluarkannya, dan tentang ilmunya apa yang ia perbuatkan terhadapnya. Maka sudah menjadi kewajiban kita umat Islam cukup mempergunakan apa yang diperbolehkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, dan menghindari apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, karena barang halal bisa mencukupi kita dari barang yang haram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, amma ba'd. Dalam khutbah yang kedua kali ini, mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa lil kafirin majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.